Teka-teki Cawapres Ganjar Pranowo masih menjadi misteri. Beberapa nama potensial mengemuka ke permukaan. Di antaranya adalah sosok Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dua menteri terbaik di era pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Mahfud MD terkenal dengan kesuksesannya dalam menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Sementara Basuki merupakan sosok di balik meratanya pembangunan Indonesia saat ini. Lalu siapa dari dua nama tersebut yang pantas mendampingi Ganjar maju di Pilpres 2024? Berikut 7 perbandingan karir, prestasi, hingga kekayaan Mahfud MD versus Basuki Hadi Mulyono. Mari simak videonya. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Masa sekolah. Mahfud MD lahir pada 13 Mei 1957 di Sampang, Madura, dari pasangan Mahmudin dan Suti Khadijah. Kata MD di belakang namanya diambil dari nama sang ayah, karena di masa SMP namanya sama dengan dua anak seusianya. Lahir dari lingkungan agamis, Mahfud MD belajar di SD di setiap pagi, dan di sore harinya ia pergi ke madrasah untuk menempa ilmu agama. Setelah itu ia melanjutkan studi ke Pendidikan Guru Agama Negeri atau PGAN Pamekasan, Madura. Lulus dari sana ia kembali menempuh pendidikan ke Pendidikan Hakim Islam Negeri atau PHIN Yogyakarta yang saat ini setara sekolah menengah atas selama 3 tahun. Sementara Basuki Hadi Mulyono lahir di Surakarta 5 November 1954. Lebih muda 3 tahun dari Mahfud MD. Pak Bas, sapaan akrab beliau, merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Ayahnya merupakan seorang anggota TNI AD yang membuat Pak Bas sering berpindah sekolah di masa kecilnya. Ia pertama kali mengenyam pendidikan SD di Palembang, Sumatera Selatan. Di masa SMP, Pak Bas sempat bersekolah di Palembang, namun ia pindah ke Papua dan lulus di sana. Sementara di masa SMA-nya, Pak Bas bersekolah di SMA N5 Surabaya. 2. Kuliah. Usai lulus SMA, Mahfud MD melanjutkan studinya ke 2 perguruan tinggi sekaligus, yaitu jurusan Sastra Arab di Universitas Gadjah Mada dan jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia. Di tengah perjalanan, Mahfud justru tidak melanjutkan jurusan Sastra Arab dan mengutamakan jurusan Hukum Tata Negara. Hasilnya, Mahfud MD berhasil meraih gelar S1 Hukum Tata Negara dengan nilai memuaskan pada 1983. Sementara Pak Bas pertama kali kuliah di Universitas Gadjah Mada dengan mengambil jurusan Teknik Geologi dan meraih gelar insinyur di usia 25 tahun. Selain itu, Pak Bas juga meraih gelar S2 Master of Science Civil Engineering Colorado State University tahun 1989 dan gelar Doctor of Philosophy Civil Engineering Colorado State University Amerika Serikat tahun 1992. Bisa dibilang baik Mahfud dan Pak Bas sama-sama punya background pendidikan yang cocok dengan jabatannya saat ini. 3. Jejak karir. Usai lulus S1, Mahfud MD menjadi dosen di Universitas Islam Indonesia. Di sela kegiatannya, Mahfud berhasil meraih gelar S2 setelah menempuh studi pasca sarjana ilmu politik di UGM. Setelah itu, ia kembali melanjutkan pendidikan Doktor Studi Hukum Tata Negara UGM dan lulus pada 1993. Namanya mulai terdengar setelah dipilih menjadi PLT Staf Ahli dan Deputi Menteri Negara Urusan HAM tahun 1999 sampai 2000. Setelah itu, ia ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan sekaligus Menteri Kehakiman dan HAM oleh Presiden Gus Dur pada periode 2000-2001. 3 tahun kemudian, Mahfud putar haluan dengan maju di pemilihan legislatif. Ia pun terpilih sebagai anggota DPR RI dari fraksi PKB dan menjadi wakil ketua Badan Legislatif pada tahun 2004 sampai 2008. Karirnya semakin gemilang usai terpilih sebagai ketua MK periode 2008 sampai 2013. Singkatnya, Mahfud MD kini mengemban 2 jabatan, yakni Menteri Menko Polhukam dan PLT Menko Minfo. Adapun Pak Bas memulai karir sebagai PNS di Kementerian Pekerjaan Sipil. Tepat di usia 35 tahun, ia mendapat beasiswa kuliah ke luar negeri dari instansinya tempat ia bekerja. Ilmu yang diraihnya selama belajar di negeri orang berhasil diterapkan Pak Bas saat kembali ke Kementerian Pekerjaan Sipil. Buktinya ia dinobatkan sebagai pegawai teladan pada 1995. Sejak saat itulah karirnya menanjak drastis, mulai dari menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2005 dan 2007, menjadi Inspektur Jenderal Kementerian, Dirjen Tata Ruang, dan menjadi Menteri PUPR pada era Jokowi kala sampai saat ini. 4. Prestasi. Selama menjadi Menko Polhukam, Mahfud MD berhasil membongkar beberapa kasus besar, seperti mengungkap kasus korupsi Gubernur Papua Lukas NMB dan kasus korupsi Asabri yang menyebabkan kerugian negara hingga 23 triliun rupiah.
Tak cukup sampai di situ, Mahfud MD juga merupakan sosok yang paling getol mengawal kasus Verdi Sambo sampai vonis pengadilan benar-benar diketuk oleh majelis hakim. Pak Abbas sendiri juga punya prestasi yang tak kalah memukaunya. Berbagai pembangunan berhasil dilakukan dari Sabang sampai Papua yang dulunya selalu dianaktirikan. Mulai dari pembangunan waduk, jutaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dan berhasil menyambung tol sepanjang 890 km rute Banten-Surabaya atau yang biasa disebut tol Trans Jawa yang dianggap sangat fenomenal. Bahkan seorang Sri Mulyani saja sampai kagum dan menyandingkan Pak Abbas dengan Dendel, sang gubernur jenderal Hindia Belanda, yang berhasil membangun jalan sepanjang ribuan kilometer dari Anyer, Banten ke Panarukan, Jawa Timur. 5. Asmara. Dari pernikahannya dengan Zaizatun Nihayati, Mahfud MD memiliki 3 anak, yaitu Muhammad Ikhwan Zain yang berprofesi sebagai dokter spesialis kedokteran olahraga di Komite Medis PSSI tahun 2016 sampai 2020. Anak kedua mereka bernama Vina Amalia yang bekerja sebagai dokter di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Semasa kuliah, Vina ternyata tidak pernah memamerkan latar belakang sang ayah yang saat itu berstatus sebagai ketua MK. Ia pun sempat dianggap mahasiswa kurang mampu oleh dosennya. Sementara anak terakhir yakni Royhan Akbar mengikuti jejak sang ayah dan merupakan lulusan Law School program Master Columbia University, Amerika Serikat. Adapun Basuki Hadi Mulyono memiliki seorang istri yang bernama Kartika Nurani yang merupakan penasihat Dharma Wanita Persatuan atau DPWP Kementerian PUPR serta menjabat sebagai Ketua Bidang 2 Peningkatan Kualitas Kesehatan OASE Kim. Pasangan ini memiliki 3 orang anak yang masing-masing sudah berusia dewasa, yakni Dewi Mahamiani, Nel Andika, dan Dira Mediani. Sama seperti keluarga Mahfud MD, kehidupan keluarga Pak Bas juga sangat jarang terekspos oleh media. 6. Kekayaan. Dari data LHKPN 2022, jumlah harta kekayaan Mahfud MD sebesar 29 miliar 546 juta 144.117 rupiah. Dengan rincian 15 tanah dan bangunan yang tersebar di Sleman, Jakarta Selatan, Surabaya, dan Pamekasan senilai 12 miliar 60 juta 316 ribu rupiah. Diikuti aset kendaraan senilai 1 miliar 503 juta rupiah. Berupa motor Honda keluaran 2007 senilai 3 juta rupiah, mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2012 senilai 120 juta rupiah, mobil Toyota Vios tahun 2013 senilai 180 juta rupiah, mobil Toyota Camry tahun 2017 senilai 400 juta rupiah, Toyota Alphard tahun 2018 senilai 900 juta rupiah, dan motor Vespa Primavera tahun 2021 senilai 47 juta rupiah. Ditambah harta kekayaan lainnya sebesar 180 juta 500 ribu rupiah. Serta ditambah kas dan setara kas senilai 15 miliar 802 juta 328.117 rupiah. Di sisi lain, Pak Abbas memiliki harta sebesar 20,94 miliar rupiah. Dengan 9 bidang tanah dan bangunan senilai 17,32 miliar rupiah, diikuti aset transportasi mobil Toyota Crown Royal Saloon dan motor Royal Enfield Bullet Classic dengan total nilai sekitar 90 juta rupiah. Harta bergerak lainnya sebesar 274,4 juta rupiah, kas dan setara kas senilai 7,29 miliar rupiah, dan hutang sebesar 4,03 miliar rupiah. Walaupun memiliki kekayaan yang berlimpah, namun Pak Bas tetap tampil apa adanya. Buktinya ia masih menggunakan ponsel jadul di era modern saat ini. 7. Kontroversi. Mahfud MD merupakan sosok pejabat yang sangat aktif dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Saking geramnya dengan korupsi di Indonesia, pada Maret 2023 lalu, Mahfud MD menyebut korupsi di Indonesia kini sudah menjalar ke semua bidang. Salah satunya di sektor pertambangan. Mahfud mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa tahun yang lalu yang mengatakan jika negara bisa menghancurkan celah-celah korupsi di sektor tambang, setiap warga di Indonesia bisa mendapatkan uang 20 juta rupiah tiap bulan dari negara. Sangat disayangkan jika pemangku jabatan di negeri ini bisa amanah dalam menjalankan jabatannya, mungkin Indonesia sekarang sudah menjadi negara yang maju. Sama halnya dengan Pak Bas, beliau juga sempat jadi sorotan usai merelakan rumah pribadinya digusur demi pembangunan tol Becakayu. Padahal pada tahun 2019 itu ia menjabat sebagai Menteri PUPR yang notabene memimpin proyek tol Becakayu ini dan ia bisa saja mengamankan rumahnya dari rencana penggusuran tersebut. Namun politikus partai PDIP ini justru menerima demi kepentingan bersama. Suatu sikap yang sangat langka dimiliki oleh pejabat Indonesia, dan sosok seperti Pak Bas inilah yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik ke depannya. Baik Mahfud MD ataupun Basuki Hadi Mulyono sama-sama memiliki kredibilitas yang sangat mumpuni.
Kira-kira siapa yang paling cocok untuk mendampingi Ganjar di Pilpres nanti? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar and see you on the next video. Bye-bye!